semuanya, tentunya baik selalu ya kan. Oke, kembali lagi bersama saya Jimmy Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 22. Tapi sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga. Oh iya, perkenalkan juga dosen pengajar saya, Brian Gifan. Nanti link YouTube-nya akan saya cantumkan di deskripsi. Jangan lupa di subscribe juga ya. Oke, mari kita mulai. Pajak penghasilan PPh pasal 22 adalah pajak yang dibebankan kepada badan usaha baik milik pemerintah, BUMN maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor ataupun reimpor. Tarif untuk pajak jenis ini sangat bervariasi dan bergantung dari pemungutan serta objek dan jenis transaksinya. Objek pajak dalam PPh pasal 22 antara lain barang impor, pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, seperti semen, kertas, baja, dan produk otomotif, serta pembelian barang mewah seperti pesawat pribadi. Nah, pemungutan atau pemotongan PPh pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC yang memungut pajak atas objek pajak penghasilan pasal 22 impor barang. Dan yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA yang berfungsi sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembayaran atas pembelian barang. Nah, kita masuk yang ketiga. Di sini yang ketiga adalah bendahara pengeluaran yang berhubungan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Nah, kita masuk yang keempat, kuasa pengguna anggaran KPA atau yang biasa disebut pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA atas dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan yang keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan yang berhubungan dengan pembelian bahan-bahan dari pedagang, pengumpul untuk keperluan industri maupun ekspor. Yang ketujuh, industri atau badan usaha yang lain yang melakukan pembelian atas komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari usaha atau berorang yang memegang izin usaha pertambangan. Kebijakan tarif PPh pasal 22. A. Atas impor jika menggunakan API, angka pengenalan importir, maka tarifnya 2,5% kali nilai impor. Sedangkan non-API tarifnya 7,5% kali nilai impor. Yang B, atas pembelian barang tarifnya 1,5% kali harga pembelian. Nah, yang C, atas penjualan hasil produksi untuk semen 0,25% kali DPP PPN, kertas 0,1% kali DPP PPN, produk baja 0,3% kali DPP PPN, produk otomotif 0,45% kali DPP PPN. D. Atas pembelian bahan industri tarifnya 0,25% kali harga pembelian. E. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu tarifnya 0,5% kali nilai impor. Baik, cara perhitungan pajak penghasilan pasal 22 nanti saya akan cantumin di sini kalau nggak di sini. Tanggal 1 November 2011, PT ABC impor barang elektronik senilai
10.000, biaya kirim 500, asuransi 25. Kurs dari Kemenkeu pada saat itu adalah 8.000 per 1 USD. Berapa PPh impor pasal 22 yang harus dibayarkan? Mari kita bahas. PPh impor pasal 22 sama dengan 10.000 tambah 500 tambah 25 tambah 1.578.000 rupiah kali 7,5% sama dengan 907,78. Jika dirupiahkan, maka besaran PPh impor pasal 22 yang harus dibayarkan menjadi PPh impor pasal 22 sama dengan 907,78 kali 8.000, yaitu sama dengan 7.262.250 rupiah. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa PPh pasal 22 wajib dibayarkan oleh subjek pajak yang melakukan kegiatan impor, di mana besaran tergantung dari jenis dari barang yang diperdagangkan ke semua. Ini diatur dalam PPh pasal 22 Undang-Undang Perpajakan. Nah, setelah mengetahui pajak penghasilan PPh pasal 22, kita juga harus mulai menghitung beberapa pajak yang harus dikeluarkan perusahaan. Untuk mempermudahkan dalam perhitungan pajak, Anda atau kita semua harus memiliki laporan keuangan secara tepat dan akurat. Oke, sampai sini penjelasan saya untuk PPh pasal 22. Nanti kita akan lanjut di part selanjutnya. Terima kasih, salam pendidikan, saya pamit.